Atau kalau emang nggak cocok ditinggal pun juga dia nggak rugi gitu kan. Iya. Kan daftarnya gratis. Daftarnya gratis. Mungkin di sebelah sana, di sebelah sana mungkin udah daftarnya bayar, marginnya tipis, dipaksa sedekah lagi sama ownernya. Kita kasih solusi. Muammar Gaddafi, Firman. Ini dua-dua orang ini guys, ini bisa dibilang bapak IT nasional ya. Wah, katanya punya bocoran nih membawa kabar bagaimana caranya menjadi agen mungkin usaha sampingan yang insya Allah peluangnya per bulannya puluhan juta, hanya bermodalkan bisnisnya lewat handphone sambil rebahan. Masya Allah. Bisa. Ah masa? Iya. Cocok buat mak-mak lagi pada nonton. Kita harus bangun toko kantor yang gede nggak perlu? Nggak perlu. Cukup Di rumah. Cukup di rumah. Di rumah. Iya. Sistemnya IT. Jualan apapun kebutuhan yang demand-nya bisa dibilang 90% lebih di era digital saat ini. Betul. Jangan-jangan bisnisnya bisnis odong-odong nih kayaknya. Ntar kita kasih tahu ya. Iya. Caranya apa? Ini jual apa biasanya? Kebutuhan-kebutuhan nih. Ada hubungan sama digital, internet apa segala macam. Iya. Jadi yang kita jual itu ada PPOB. PPOB itu Tahan dulu. Ya. Ribet nggak buat mama? enggak ribet, insya Allah. Serius? Cukup pakai handphone, insya Allah bisa jalankan dimanapun dan kapanpun. Masa agennya ada berapa sekarang? Agennya total 10.000 insya Allah. 10.000 agen. Alhamdulillah. 200.000 itu. 200.000 member yang terdaftar. Oh gitu. Iya. Jadi sambil kayak saya contohin ya, sambil begini di rumah nih, Masya Allah. Bisa. duit masuk 30 juta bisa nggak? Bisa bang. Masa? Bisa. Ini mah bisnis investasi bodong nih kayaknya nih. Nanti kita bedah bareng-bareng ya. Kira-kira apa nih bisnisnya nih? Emak-emak sambil dasteran juga bisa? Bisa. Bisa insya Allah. Apa sih ini sebenarnya, nanti kita cari tahu. Iya. Tapi sebelumnya basicnya memang kalian IT bukan sih? Iya, saya kalau basicnya itu dari awalnya memang dari SMK saya udah IT, udah di komputer, teknik komputer jaringan dulu kalau SMK jurusan ya. Oke. Jurusan. Dari Oke. awal. Oke. Nah, di kuliah pun saya udah masuk di IT juga. Hmm. IT Information Technology. Kalau di kuliah itu saya kuliah di Presiden University dulu ya. Oh, Presiden University sama kayak Presiden Hensa tuh. University. Hensa Iya. Adriano tuh Iya. yang pernah mampir ke sini, junior lu. Oh, oke. Oke. Terus berarti junior, berarti Hensa lebih cemen lah skillnya ya. Oh enggak. Gue pancing nih. Oke, kan beda bidang. Beda-beda. Oke, lalu Nah, lalu kalau semenjak bikin aplikasi ini sebenarnya itu pas udah lulus kuliah tahun 2012. 2012 itu awalnya sih iseng bikinnya, Bang. Jadi bikin aplikasi PUBG ini iseng di kamar dulu pas nggak ada gabut ya. Jadi kalau orang biasanya kalau pulang kerja biasanya kan orang nongkrong. Kalau saya nggak, saya mikir apa yang bisa dibikin ya buat orang bisa bermanfaat gitu ya. the next Mark Zuckerberg nih. Kayaknya nih. Jangan-jangan bisnisnya pembobolan. Nah, bukan. Mau bukan? Udah panik dia. Bukan nih. Bukan. Iya, oke. Lalu kepikirannya aplikasi bareng. Aplikasi. Sama ente man? Enggak. Awalnya sendiri. Awalnya sendiri Akhirnya saya bikin. pas dalam pengembangan saya masuk. Karena dibutuhkan bidang. Jadi pembagiannya gimana sih? Gue nggak paham nih. Jadi awalnya kan saya bikin sendiri nih Bang. Jadi aplikasinya. Kemudian kan saya kenal di Bang Firman sama Bang Firman nih di asrama dulu. Kita kan satu asrama di Kuliah. Pas kuliah dulu. Kok kuliah ada asramanya? Asrama Aceh dulu, asrama Aceh. Oh, di dua-duanya Bogor. di Aceh. Enggak, asrama Aceh yang ada di Jakarta. Jadi semua mahasiswa Aceh kumpulnya di situ. Jadi di situ juga banyak mahasiswa yang ada kuliah di UI, ada di Presiden, ada di Al-Azhar, Bang Firman di Al-Azhar. Al-Azhar di Kebayoran tuh. Ya, S1-nya di situ, Iya. S2-nya sama-sama di UI. Nah, Oh, makanya di sini kita bahas bareng-bareng. Gue pengen dengerin cerita juga sih dari Firman terutama. Makanya yang tragedi tsunami tahun 2004 kemarin, pas waktu SBY itu berarti presidennya ya? SBY Iya kan? baru SBY. Iya kan? Itu ente kegulung tsunami. Iya, 3 km. 3 kilometer. Oh, Qadarullah, masih seger sekarang nih. Ya, Alhamdulillah. Allah selamatkan. Ntar boleh ceritain juga ya. Maksudnya dari sini kan artinya gimana cara dia ngebangun dari mulai dulu kan berarti habis semua harta benda kan? Iya, habis. Rumah tinggal pondasi tok, bersih, nggak ada puing yang jatuh, yang runtuhan pun nggak bersih. Mohon maaf, itu berarti bukan rumah. Rumah tinggal pondasi ya, berarti nggak jadi rumah dong. Tinggal rangka. Enggak, pondasinya aja yang sisa tinggal. pondasi. Iya. Oh, oke. Nanti boleh cerita dulu baru nanti ya, gimana kalian bertemu.
ya kan? Iya. Sampai akhirnya sekarang punya aplikasi bisnisnya yang membantu emak-emak dasteran di rumah bisa ngasilin cuan puluhan juta insya Allah karena Allah gitu. Paling gede berapa agen-agen kalian? Paling gede transaksinya itu dalam sebulan bisa sampai 30 juta. 30 juta. 30 juta dalam sebulan. Omset kalian berapa? Alhamdulillah. Kasih tahu nih. Saya cuma nanya, entar disangkanya netizen ada yang komen tuh, Bang lu mah kalau ngegali orang sebegitunya. Gue gak maksa ya, catat nih. Gue diserang sama netizen, lu kalau gali maksa bang. Hey, saya cuma nanya. Oke, bedakan sama maksa. Saya nanya ya, boleh dibuka? Sopan nih saya nih. Harian apa bulanan? Wow, dipancing berarti boleh. Untuk memotivasi teman-teman. Berapa? Bulanan ya bulanan. Kalau harian dulu deh. Kalau harian tuh sekitar 500 sampai 600 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Omset harian 500 sampai 600 juta sehari. Satu hari. Ini bisnis apa sih? Halal gak nih? Halal. Siapa coba dewan pengawasnya? Eta bang. Ustadz Erwandi. Ustadz Erwandi, alhamdulillah. Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizahullah. Waduh, ya insya Allah sih kalau udah di tim beliau berarti insya Allah halal. Tadi saya mau nyerang dari sisi jangan-jangan bodong nih gitu. Oke. Berarti kalau sebulan berapa ya omsetnya? Sebulan kalau di total itu sekitar 16 miliar. Alhamdulillah. 16 miliar. 16 miliar. Itu uang semua tuh ya? Duit bang. Iya paham. Iya benar. Oke, nanti kita bahas tuh gimana cara kerjanya, sistemnya, IT-nya apa segala macam gitu ya. Siap. Nah, Man, gini, ente kan ke Aceh berarti bukan di Aceh dari tahun? Saya lahir emang 89. Lahir 8 seumuran gitu ya. Seumuran 89. 33 kan tahun ini kan? Iya, 33. Tapi belum OTW. Iya paham, gue lebih tua deh. Oke. Lu berapa? 90 berarti 31 tahun ini. Oh, di bawah setahun deh. Oke, terus. Dia emang sejak lahir di Aceh, emang asli Aceh tok-tok gitu ya. Tsunami itu 2004, jadi saya masih kelas 1 SMA. Itu 15 tahun lah, 15 tahun. Jadi saat kejadian tsunami itu saya emang banyak keluarga bersaudara gitu. Ada 8 bersaudara, saya anak 7 dari 8 bersaudara. Oke. Yang ada di rumah pada saat tsunami itu saya, kakak perempuan 3, adik laki-laki 1, 5 bersaudara kami, kemudian ada ibu. Sedangkan ayah lagi di luar kota di Melaboh. Kemudian 2 abang saya lagi di Jakarta, 1 kakak di Batam. Jadi emang kami 8 bersaudara plus ayah ibu 10, rame gitu. Oke. Yang ada di rumah ada 6. 5 bersaudara plus ibu. Oke. Itu pas kejadian tsunami itu yang selamat cuma saya sendiri gitu yang dari yang 6 tadi. Hah? 6 bersaudara. 6 bersaudara yang selamat? Saya sendiri. Ya Allah. Jadi itu pun kami kan emang kena tsunami. Emang rumah saya dekat laut sih, ke laut cuma mungkin berjaraknya 300 meter langsung laut gitu. Oke, Afwan, berarti dari keluarga yang memang sederhana atau memang berada atau seperti apa? Sebenarnya sedang aja sih karena ayah PNS gitu ya. Artinya di sini gue mau mengukur bahwa kira-kira ketika semua habis ya gimana cara bertahan hidup kan itu tuh sebenarnya. Kecuali mungkin ada investasi apa segala macam gitu kan. Iya. Nah mungkin sambil diceritain deh alurnya gimana proses terjadinya kegulung tsunami sampai akhirnya gimana cara bangkit lagi. Terus sekarang punya bisnis yang penghasilannya omsetnya sehari 500 juta. Kan dahsyat, Man. Iya gak sih? Iya. Coba gimana? Jadi pas mulai dari mana ya? Jadi pas awalnya kan emang gempa. Gempa emang gede banget gempanya. Saya belum pernah ngerasain gempa sekian kemarin 9,8 skala Richter. Jadi emang gempa emang dahsyat sekali. Saya coba gitu kan pada saat itu. Saya coba berdiri pada saat itu. Misalnya biarin ini coba kita iseng gitu kan. Biarin gempa kita coba berdiri gitu. Ternyata nggak bisa. Pada saya udah remaja kelas 1 SMA gitu kan. Gue yang emang harus pegang tanah gitu. Emang misalnya kita harus jongkok gitu. Nggak bisa berdiri saking kuatnya gitu. Oke. Nah, itu pun. Nah jadi sebenarnya pada saat kejadian itu hari Minggu jam 7:30. Itu emang posisi saya itu emang subuh di pada saat hari Minggu itu saya emang lagi ada sholat jamaah di masjid. Biasanya kalau sholat jamaah di masjid pulang itu udah nonton kartun tuh.
Nah, itu jadwal nonton kartun dari Let's and Go, Hamtaro, Doraemon sampai jam 10 biasanya. Iya, bener. Bareng tuh kita tuh berarti. Iya, udah jadwalnya tuh. Iya, gue juga begitu tuh. Nah, jadi pas Hamtaro lah mungkin jam 7:30. Saya pas lagi nonton Doraemon tuh. Oh iya, Doraemon bener tuh. Nah, jadi pas kejadian itu emang awal gempa kenceng banget gempanya. Saya kira awal digangguin sama kakak gitu kan, digoyangin kursinya gitu. Ternyata enggak, kakak nggak ada megang kursi gitu. Gempa keras kenceng banget. Akhirnya saya keluar rumah, lihat orang berlarian gitu. Ini karena belum pernah ngerasain gempa sekuat itu. Kita tahu gempa, cuma kan ya gempa-gempa biasa kecil gitu kan. Itu pun jarang juga. Pas gempa itu ya udah, pas gempa awal keluar semua, ada sebagian ada nangis karena belum pernah ngerasain yang seperti ini. Beberapa rumah langsung kelihatan retaknya seperti apa. Mau kan kita ke jalan, nama di jalan mobil kan juga berhenti. Sampai terangkat itu bannya terangkat. Saking kerasnya. Dahsyat ya waktu itu ya. Akhirnya pada saat gempanya reda gitu, kita masuk ke rumah kan mau lihat ini ada barang pecah enggak. Oh, rumah belum hancur atau retak atau apa belum ya? Belum. Jadi emang sebenarnya nanti saya jelaskan. Oke. Gempa sama tsunami ini emang kerjasama yang baik gitu. Pertama diremukkan dulu, kedua tinggal disapu gitu. Misalnya di mungkin kayak kan pas kalau gempa kencang itu kan ya mungkin udah ada retak-retaknya gitu kan. Rumah saya juga ada retak gitu, sebidang gitu retaknya. Oke. Jadi pada saat itu saya masuk rumah saya liatin banyak sih, saya bersihin, ada motor parkir jatuh gitu kan. Terus beberapa sebagian akhirnya saya keluar rumah saya liatin arah ke laut. Sebagian orang pada yang dekat laut itu pada lari menjauh ke laut gitu, menjauh daripada laut gitu. Sambil teriak air surut. Saya bingung, kok air surut? Nggak pernah dengar kejadian air surut gitu. Kalau surut emang kenapa gitu kan? Orang pada lari gitu. Saya nggak lari pada saat itu karena ya emang kenapa surut gitu, emang masih apa dibilang, masih ya polos lah misalnya. Nggak emang kenapa surut? Kalau emang banjir pun misalnya apa gitu banjir nantinya, ya udah gitu. Ya udah, saya bisa berenang anak pinggir laut gitu kan. Oke. Akhirnya ya udah, pada saat itu saya sempat masuk ke rumah lagi nih karena lihat kakak awalnya mau masuk rumah lagi, udah keluar masuk lagi. Saya cegat, Kak, kenapa masuk rumah lagi? Oh ternyata kata kakak, mama nggak kelihatan. Saya manggil ibu mama gitu kan. Mama nggak kelihatan, dari tadi nggak kelihatan di luar. Oh akhirnya ya udah kakak lari aja biar saya masuk ke rumah. Saya masuk ke rumah, orang pada lari sebenarnya tuh, udah kacau balau gitu kan. Saya masuk ke rumah, saya panggil mak, nggak ada suara nyaut gitu kan. Saya lihat pintu belakang juga terbuka. Oh saya asumsi saya mungkin mak udah lari mungkin, udah lari gitu kan. Pas saya keluar rumah lagi, saya liatin arah ke laut. Rumah saya mah dekat pelabuhan. Saya berdiri di depan rumah itu emang pelabuhan kelihatan. Oke. Jadi saya lihat itu pas kejadian ombak tsunami menghantam, kan namanya pelabuhan kan punya pagarnya lah di pinggirnya. Ombak tsunami menghantam pagar pelabuhannya. Oke. Saya lihat putih gitu ya, dia kayak istilahnya ombak buih putih raksasa gitu. Oke. Sontak gitu di saya itu langsung jantung detak kenceng gitu ya. Oke. Gak mikir macam-macam lagi, langsung lari, langsung saya bilang ombak naik. Saya nggak lihat ke belakang lagi tuh. Itu kacau balau itu, karena kan pada saat itu 2004 pertama jalur evakuasi emang tidak ada. Kalau sekarang mungkin karena udah kejadian di Aceh mungkin udah banyak sekarang beberapa tempat ada jalur evakuasi. Kita nggak pada saat itu tanpa jalur evakuasi, mau lari kemana nggak tahu gitu. Iya, pokoknya menjauh aja. Jadi macam-macam tuh, tabrak, ada yang bawa motor jatuh gitu kan, karena bercampur. Saya nggak lihat ke belakang, saya lari aja. Padahal saya lari cuma 100 meter, baru 100 meter saya lari, saya kedengaran udah kayak suara transformer menghantam gedung-gedung itu, duduk. Saya nggak lihat ke belakang tuh, kayaknya ombak ini udah memakan rumah gitu kan. Ya udah. Padahal saya lari baru 100 meter, saya kena ombaknya. Otomatis kecepatan lari saya itu kalah dibandingkan dengan kecepatan ombaknya gitu. Bener, berapa ratus kilometer ya? Hitungannya gimana sih waktu itu, lupa begitulah ya. Kenceng banget kan sebenarnya. Iya. Dan setinggi apa, bro? Jadi intinya pada saat saya kena ombak itu saya langsung tenggelam. Kalau emang isu yang dari saksi yang lain yang selamat juga, katanya kalau di tempat daerah saya itu rumah 3 tingkat tenggelam. Wah. Karena ada yang sempat yang lari ke atas rumah 3 tingkat gitu. Berarti kalau dari sini ke atas mungkin yang rumah 3 meter
naik lagi 6 tambah 3 9 sampai 10 meter tuh berarti Iya, ya. ada kemungkinan. Tinggi tsunami-nya ya. Ya jadi pas saya kena pun langsung tenggelam gitu, bluk langsung. Jadi nggak ada istilahnya pas kena tenggelam kita langsung masih muncul gitu. Enggak, saya langsung tenggelam. Dan gitu. itu masing-masing kan, maksudnya nggak lagi bareng sama kakak, nggak tahu di mana semuanya. Dan itu ente sendiri aja udah. Sendiri aja. Karena kakak udah saya suruh, saya sarankan lari duluan gitu kan. Oke. Saya nggak lari karena awalnya emang nggak takut awalnya gitu kan. Pada saat bener lihat sendiri dengan mata sendiri ombaknya sebesar itu, langsung lari 100 meter saya lari langsung tenggelam kan dari belakang. Oke. Itu pun pas saya kan namanya kita bayangkan kita tsunami di sini, kita kan pasti kan nabrak semua nih. Iya. Arus kan masih jalan. Saya terbawa 3 km. Saya nabrak semua nih. Nabrak bisa bilang pagar, rumah orang. Nah, itu apa yang dirasa tuh ketika kegulung itu? Yang lo lihat tuh apa, Man? Jadi pada saat tergulung itu emang gelap semua, air gelap karena kan pertama mungkin airnya bercampur sama tanah. Iya. Yang kedua juga puing-puing kan masih udah ada juga. Saya ketabrak, saya nabrak sana sini. Air kan tetap jalan terus sebenarnya. Walaupun saya mungkin nyangkut sini bentar, Saya di dalam air itu. Iya, itu nafas gimana? Nah, sebenarnya itu ada kejadian aneh saya di situ sebenarnya. Oke. Jadi pada saat saya kegulung, jadi saya emang awal kan saya menganggap bisa berenang gitu ya. Pada di situ emang nggak bisa diandalkan berenang karena badan saya kan putar-putar terbawa arus, muter-muter, nabrak sana sini. Mau atas saya nggak tahu, atas bawah itu nggak tahu seperti apa. Jadi emang nabrak sana sini. Ya udah saya buat meluruskan badan aja tidak bisa gitu. Terus? Akhirnya saya pada saat itu saya kira ini mungkin kiamat. Ya kita tahu istilah sebagai muslim kita tahu kiamat. Saya kira itu kiamat saya kira. Jadi pada saat itu saya udah pasrah pada saat itu semua ya namanya kita mau mungkin ini mau meninggal gitu. Terus ya udah saya hafalan saya zikir saya ucapkan di situ. Dalam hati itu ya. Dalam hati. Sebisa mungkin tuh ya. Walaupun nggak banyak hafalan saya ada belasan surat dulu mungkin dari Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sampai itu berurutan saya hafal pada saat itu. Jadi emang benar-benar udah pasrah, udah siap nih bukan pengen dipanggil. Aneh kan emang ini kiamat gitu kan. Saya meninggal, ya udah saya harus ngucapin itu semua hafalan. Lagi keadaan panik. Apapun kita lagi nggak bahas mengenai doa-doa atau apa ya misalnya ya yang dicontohkan oleh Rasul seperti apa. Mungkin pada saat itu fitrahnya ya, apapun yang kita punya kita keluarin kan. Iya benar. Itu bisa tuh lagi kondisi begitu. Iya. Jadi pada saat itu saya dalam hati. Saya ngucapin semua. Saya sadar sih ngucapin surat-suratnya gitu, surat-suratnya. Dan walaupun Al-Fatihah juga saya sebutin. Suatu ketika saya teringat gitu. Jadi kan saya pada saat itu sambil ngucapin kan sambil ya emang nunggu waktunya aja gitu kan. Tiba-tiba saya teringat kayaknya itu kan kejadian tsunami kan setelah Ramadan, sebelum Idul Adha, mungkin 1 bulan setelah Ramadan, itu mungkin Zulkaidah gitu ya. Nah, jadi ya setelah Syawal kan? Iya setelah Syawal. Itu saya tiba-tiba teringat kayaknya kan Ramadan kemarin itu kayaknya saya ibadahnya kurang dibanding Ramadan tahun sebelumnya. Saya dulu emang suka itikaf gitu kan. Anak-anak masih remaja masjid gitu. Pada saat itu tahun sebelumnya saya itikaf sampai 10 hari lah. Tapi sedangkan tahun yang hari kejadian tsunami saya itikafnya cuma 3 hari gitu. Tiba-tiba ini saya kayaknya tahun ini berkurang ibadahnya dibanding tahun kemarin. Kayaknya ntar kalau meninggal pun kayaknya belum siap ini gitu. Awalnya udah siap, merasa siap gitu kan, bukan siap. Karena emang nggak bisa ngapa-ngapain lagi, misalnya nggak bisa menggerakkan tubuh gitu kan. Tiba-tiba teringat itu, sontak saya ini harus berusaha lagi coba gitu kan. Tiba-tiba saya geser aja satu kayak di atas, nggak tahu kan bercampur sama puing-puing gitu. Saya geser aja di atas, baru kelihatan cahaya gitu. Cahaya tembus, mungkin cahaya matahari bisa tembus. Awal mungkin ada puing-puing di atas, tembus. Saya ikutin cahayanya, alhamdulillah saya muncul di permukaan. Bisa ngambil nafas di situ. Bisa ambil nafas di situ. Pada saat di situ itu tenggelam semua. Kan saya bilang tadi mungkin rumah 3 tingkat di kampung saya itu tenggelam. Saya kira malah saya udah dibawa ke laut saya kira. Padahal ini makin ke darat seharusnya. Karena saking tenggelamnya kan ya kelihatan polos saja. Malah saya sendiri yang saya nggak ngelihat ada orang lain di situ. Saya kira mungkin se-Aceh ini cuma saya sendiri yang selamat gitu kan. Sebenarnya
itu saya jawab tadi gimana saya nafas di dalam air. Sebenarnya ada kejadian aneh sih menurut saya sih, mungkin ini mukjizat atau intinya pasti ini pertolongan Allah pastinya. Gimana tuh? Saya di dalam itu saya merasakan tuh saya lama sih di dalam, karena logika pertama buat menenggelamkan sebanda Aceh itu kan butuh waktu pertama. Iya. Dari sisi logikanya. Yang kedua, saya sadar mengucapkan yang hafalan-hafalan tadi. Saya mengucapkan Al-Fatihah aja, kita mengucapin Al-Fatihah berapa nafas yang perlu kita tarik keluar itu gitu kan. Selama di dalam air itu saya mengucapin hafalan-hafalan itu, saya sedikit pun tidak kerasa kurang oksigen. Kepikiran pun enggak gitu. Subhanallah. Saya juga gue nggak percaya sih man, serius. Itu ngucapnya itu dalam hati apa diucap sih? Surat-surat yang memang lo hafal gitu. Pasti dalam hati. Oke, sepakat. Tapi kan dengan ya Al-Fatihah gitu kan. Benar. Itu kan butuh proses di dalam hati itu kan pasti kan ada nafas juga dong. Iya. Di dalam itu nggak ngap kayak kemasukan air apa gimana ya maksudnya? Jadi emang pas saat kecelakaan tsunami itu emang pas ditenggelamkan, saya merasakan tabrak sana sini itu emang tidak, saya memikirkan gimana meluruskan badan. Terus karena saya nggak mampu meluruskan badan, saya ngucapin hafalan-hafalan di situ, tapi tidak terlintas kepikiran pun, oh ya saya butuh oksigen ya, atau saya kurang nafas ini, itu kayak nggak terlintas gitu. Oh masya Allah, Allah jaga tuh ya. Saya emang nggak tahu juga ini apakah, kalau dibilang mungkin pingsan, namanya pingsan pasti butuh oksigen juga buat bernafas, kan orang pingsan juga bernafas. Kalau dibilang mati suri, saya kurang paham juga gitu kan. Tapi yang jelas ini pasti pertolongan Allah ini. Jelas yang lu ucapin yang lu ucapin kan firman Allah mungkin gitu. Mungkin dengan asbab saya kena kejadian, tapi saya masih alhamdulillah saya senang juga pada saat itu bisa saya pas kejadian separah itu saya ngucapin hafalan, masih teringat hafalannya apa. Alhamdulillah Allah jaga. Saya setelah kejadian pun kalau jauh ke depan sebenarnya pada saat saya selamat gitu kan, sempat di ronsen juga, alhamdulillah nggak masuk air setetes pun. Saya nggak ada apa-apa di situ. Oke. Nah setelah lu keluar dapet cahaya, lu kan ngambil nafas tuh. Iya. Abis itu masih lanjut ke gulung lagi. Masih lanjut karena kan airnya kan kenceng, masih jalan terus ini. Tapi lu nggak tahu posisinya ada di mana nih? Nggak tahu di mana. Air semua kan? Iya, air semua. Dan orang sekitar ada nggak di situ? Awalnya cuma saya sendiri. Akhirnya kan misalkan nih kita kena ombak, ombak masih jalan. Karena ada puing, kita masih megang apa gitu. Mungkin ada kayu, mungkin pegang. Namanya kita pegang nanti kan kecepatan kayunya jadi berkurang kecepatannya. Karena kita ada beban kita. Otomatis ada kayu yang lain yang lagi ngapung. Ketindih saya. Ketindih, numpuk banyak sambil jalan sebenarnya, numpuk banyak, makin banyak tenggelam saya. Tenggelam, muncul, baru kelihatan ada 3 orang. Gitu lagi, tenggelam lagi. Saat tenggelam ini sakit banget sebenarnya, kan kita lagi megang kayu, dipres sama kayu-kayu kan, kayu itu kan mungkin papan ada pakunya atau apanya kita kan nggak tahu. Jadi emang kayak dipres gitu, kayak hamburger gitu. Udah ditenggelamkan, muncul, baru kelihatan ada 5 orang. 5 orang. Di situ sambil nafas lagi. Itu kegulung, dan total kegulungnya itu sepanjang 3 km. 3 km. Masya Allah. Jadi kalau sempat mungkin yang pernah ke Aceh, bisa diibaratkan nggak dari Jakarta deh mungkin gue tahunya Jakarta, baru ntar lo jelasin di Acehnya ya. Iya. Di Jakarta dari mana ke mana sih kalau 3 km? 3 km tuh dari mana ke mana sih? Dari sepanjang jalan Kuningan tuh 3 km nggak? Gue taunya Kuningan. Iya, kan kayaknya. Kuningan. Kalau dari Menteng sampai ujung Kuningan tuh apa ya? Ujung Kuningan tuh Hotel Maharaja tuh apa sih namanya? Warung buncit Kemang tendean situ ya. Sepanjang itu kali ya? Iya, mungkin. Oh, Magrum. The best. Subhanallah. Sepanjangnya itu ya. Panjang itu. Luar biasa. Oke. Kalau di Aceh dari mana ke mana? Mungkin ada teman-teman yang tinggal di Aceh. Acehnya kota ya? Kota. Dari mana ke mana? Mungkin lo sebut aja. Kalau saya kan emang di Olele tinggal di Olele. Iya, di pelabuhan, dekat pelabuhan. Kemudian kalau di Banda Aceh ada Belang Padang. Belang Padang itu istilahnya alun-alunnya. Di situ juga sebenarnya di situ pada saat saya selamat kan saya ke dekat alun-alun itu, dekat Belang Padang. Itu ada kapal PLTD Apung. Jadi sekarang jadi museum itu. Sebenarnya kapal PLTD Apung ini adalah kapal pembangkit listrik tenaga diesel. Oh, gue tahu tuh yang juga keseret dari laut ke sana kan. Gue pernah waktu itu ke Aceh,
terus dibawa sama IO-nya ke situ buat kunjungan melihat kapal gede yang katanya keseret dari suatu tragedi tsunami. Saya berteduhnya, bukan berteduh sih, muara akhirnya dekat kapal itu. Dan itu duluan kapal itu nyampe dibanding saya. Sebesar itu duluan kapal itu nyampe baru saya. Saya nggak tahu juga kapan dia nyampe di situ. Emang mungkin saya kan ketahan sana sini gitu ya. Saya selamat, bukan selamat, saya kan emang ada prosesnya panjang sebenarnya. Intinya saya pemberhentian terakhirnya di situ dekat kapal. Daerah apa namanya? Punge. Dari Olele sampai Punge itu sekitar 3 km. 3 km. Jadi lo berhenti di persis di kapal yang bersandar di situ ya? Iya. Kapal yang rame yang coba kita lihat deh, kapal PLTD Apung. Aceh Tsunami, coba buka deh. Iya itu kan? Iya. Nanti kita ngobrol ya sama Kadafi terkait sama bisnis yang dijalankan, gimana cara proses ketemu sampai akhirnya Anda dinobatkan sebagai Mark sama Zuckerberg Indonesia gitu. Mark Zuckerberg kan satu orang. Ini dipisah sampai akhirnya punya bisnis digital, IT, ya kan, agennya mungkin ribuan, puluhan ribu, ngasilin perharinya 500 juta tuh. Allah gantinya luar biasa. Nah ini ya. Iya. Ini kan ya. Iya, benar. Coba kita lihat coba. Ini kapalnya besar sekali nih kapalnya. Benar. Gue pernah kesini nih waktu itu tuh sama IO atau ada event ke sana tuh. Iya. Ini yang mana? Yang kedua Republika. Akhirnya sekarang jadi, tadinya ini apa nih? Lapangan. Sebelum ada kapal bersandar. Kan kapalnya nggak mungkin dibalikin ke laut kan? Iya. Ini perumahan. Jadi di bawahnya mungkin ada rumah. Di bawah? Di bawahnya. Di bawah si kapal ini? Yes. Yang ditiban rumahnya? Iya. Ya mungkin ya mohon maaf ya, mungkin ada mayat juga di situ ya? Iya. Tapi kan nggak mungkin diangkat kapalnya ya? Nggak bisa diangkat. Sama pemerintah pusat ditarik nggak bisa? Nggak bisa karena di sekelilingnya juga rumah-rumah yang lain juga gitu. Oh iya bener, nih dijadiin. Jadi kapalnya bersandar begitu posisinya, dan dia nggak mungkin, tsunami kan dorong terus tarik lagi ke laut kan? Iya. Nah yang narik itu kapalnya nggak ngikut ya? Nggak ngikut. Kan tsunami gitu, jebret. Terus dia narik lagi kan ke laut kan? Iya, cepet nariknya. Kalau ini udah nggak bisa karena kan berhenti, kan kandas gitu di tengah. Oh iya. Jadi pas narik udah. Iya benar. Jadi kayak gini nih. Posisi lu di sebelah mana, Man? Ini kalau kita cari tahu, maksudnya bukan bernostalgia, mohon maaf. Tapi maksudnya lebih pengen tahu posisi lo ada di mana. Mungkin saya pengen jelasin. Ini pakai mic. Oh, iya. Bawa aja, anggap aja nge-MC. Saya pengen jelasin. Ini kan kapalnya nih kan. Ini mungkin orang nih. Yang mana? Yang lebih jelas ini. Logika ya. Ini orang segini. Oke. Ini kan bekas air nih otomatis. Oh iya dong. Otomatis kapal ini akan terangkat jika airnya segini di atasnya. Kalau airnya segini maka dia nggak terangkat, ya nggak logikanya. Iya benar. Kan biar bisa deng gitu kan. Iya, logikanya. Ini udah 3 km dari laut. Airnya segini. Ini berapa orang? Mungkin berapa meter? 1,5 mungkin. Segitu. Ini ada 3 meter. Oke. Dia mentok, pasti airnya harus melebihi 3 meter, udah 3 kilo. Otomatis di tempat saya itu 10 meter mungkin jadi. Lah iya, 10 meter berarti kan di logo PLN-nya itu dong harusnya. Iya. Iya kan? Nah terus kenapa nggak balik lagi kapalnya? Iya, karena kan udah di ujung. Mungkin pada saat dia kan air surut kan istilahnya cepet ya. Kalau emang dia ketahan dikit. Nah oke. Lu di mana posisinya? Boleh lihat yang dari atas tadi nggak sih kapalnya? Pengen tahu aja posisinya kita buat ambil ini, maksudnya Ibro di sini ya. Di mana posisinya? Masih ingat nggak? Emang kalau di sini pakai mic. Iya. Kalau di sini sih emang udah banyak berubah sih, karena kan udah dimodif. Dulu kan emang kosong juga karena pada kena tsunami. Jadi emang dulu saya tuh emang mungkin nggak jauhnya sekitar ini kapal, saya di sini gitu. Sini ada musola juga dulunya. Ada musola, bukan di sini misalnya. Saya lupa karena tadinya ya. Tadinya. Itu selamat juga musola, tidak ada rusak. Yang ada berita katanya ada masjid yang enggak kehantam tsunami itu, bener gak sih? Bener. Itu di dekat laut persis itu, di Ulele juga di dekat. Iya, satu kecamatan di saya. Dan bener tuh masjidnya stay gitu. Stay. Pagarnya aja yang roboh. Oh Masya Allah. Itu dari masjid bisa dibilang emang pinggir laut, dia namanya Masjid Baitur Rahim. Kalau Baitur Rahman kan masjid yang besarnya itu. Ini Baitur Rahim kayak adiknya lah istilahnya ya. Itu emang pinggir laut, mungkin dari masjidnya bisa loncat kalau langsung gitu ya. Dia selamat utuh. Sekitarnya hancur semua. Allahu Akbar. Merinding, mantep. Kekuasaan Allah nih, Masya Allah. Akhirnya dari sini lu baliknya gimana? Langsung dievakuasi sama timnya? Ya, jadi emang panjang. Jadi selama jadi di sini pada saat air surut, cepet air surutnya, dan baru pas surut itu langsung kelihatan juga. Saya juga kalau mungkin kalau saya nggak punya pegangan yang permanen,
Saya mungkin akan ke bawah ke laut juga, bisa ke laut lagi atau nabrak sana sini lagi gitu. Oke. Di pada saat itu pas saya ke bawah di proses nyangkut di sini, jadi saya kan masih ke bawah itu saya kalau di sini rumah 2 tingkat kedua habis kelihatan. Oh, kelihatan. Oh, lebih tinggi kali posisinya. Kan makin ke darat istilahnya ke kota kan istilahnya makin tinggi, datarannya makin tinggi gitu ya. Okay. Kalau rumah 1 tingkat atapnya kelihatan gitu. Atapnya. Jadi saya teriak di situ. Tolong gitu kan. Alhamdulillah ada yang dengar, dipotong kabel listrik, dilempar ke saya pegang, ditarik sama dia. Kabel listrik dipotong kan ada listriknya, Bro. Iya, pada saat itu tariknya kan realitanya emang listrik lagi mati gitu kan. Oke. Lagi mati. Emang pada saat itu juga mungkin kalau ada listrik ya saya pegang juga gitu kan. Karena emang kita lagi tenggelam gitu ya, lagi cedera parah gitu. Darah-darah banyak ya? Darah banyak pada saat saya ditarik. Oh, kena paku, kena kayu gitu kan? Iya, pasti tarik kan saya berhenti di atas genteng rumah orang gitu. Oke. Di situ baru saya lihat, ternyata luka saya itu kayak mata masuk lumpur, berdarah di sini, mata kanan. Tangan kanan juga terkilir, saya kira awalnya patah. Terus di telapak kaki ada sobek sejengkal. Hah? Segini? Iya, dari ujung jempol sini sampai ke tumit iya. belakang ya. Kebelah sobek, gitu ya? Iya, lurus saja gitu. Nggak tahu apakah itu kena mungkin seng. Terus iya Pak, dijahit kondisinya? Enggak dijahit, harusnya dijahit. Terus sekarang ada bekasnya nggak? Ada bekasnya, cuma plus minus sih karena nggak dijahit sembuhnya lama. Efek positifnya agak rapi. Kalau dijahit kan pasti ada kelihatan jahitannya. Kayak ulat bulu gitu. Iya. Sekarang karena nggak dijahit, karena kan sehari pertama, kedua, ketiga pindah-pindah itu ke pengungsi ini, pindah ke pengungsi sana, pindah lagi. Jadi emang korbannya terlalu banyak. Jadi saya pun pada saat mau biar diobatin, saya kira mau mungkin suntik tetanus atau apa gitu kan, takut diamputasi gitu kan pada saat itu. Malah pas berobat malah cuma dikasih kapsul doang. Saya bingung kapsulnya apa disuruh minum apa disuruh taburin gitu. Emang karena jumlah korbannya kan banyak sekali gitu. Mungkin ada saya parah, mungkin ada yang lebih parah lagi gitu. Juga di perut juga ada istilahnya ada sobek gitu. Di perut juga deh. Di perut, di pinggang gitu kan, sobek sampai kelihatan. Nggak tahu kelihatan perut atau apanya gitu. Itu juga nggak dijahit ya, obatnya betadine gitu. Cuma lama sembuhnya, berbulan-bulan sembuhnya. Oke. Di situ inget nggak nyokap di mana, keluarga di mana itu? Jadi pas di situ saya saya mikirnya kami terpisah gitu. Saya nganggapnya terpisah. Mungkin saya malah nganggapnya mungkin rumah saya masih ada gitu, masih utuh. Saya nggak ngira bahwa ternyata rumah saya itu tinggal pondasi tok gitu. Dan tahu kabar kalau adik-adik atau abang meninggal itu gimana? Jadi kan saya pindah-pindah ngungsi hari pertama, kedua, ketiga. Kebetulan ada abang saya yang di Jakarta, bilang langsung pulang ke Aceh, bawa temannya juga kebetulan polisi gitu kan. Mungkin bisa dapat akses, bisa pulang naik Hercules mungkin gitu ya. Hari keempat ketemu, nyari intinya nyari saya sih, ketemu nyari siapa aja anggota keluarga. Akhirnya dapat info karena saya pernah singgah-singgah ke beberapa pengungsian. Oh, si Firman selamat nih, udah di sini. Ya udah akhirnya ketemu saya hari keempat. Ya udah hari keempat saya dibawa ke berobat kemana, ke puskesmas jauh daripada yang pengungsian, karena pengungsian udah nggak memungkinkan buat berobat gitu. Jadi masih dibawa ke tempat lain. Jadi abang yang sama temennya nyari keluarga yang lain gitu. Ternyata nggak ketemu. Jadi satu pun nggak ketemu, keluarga inti nggak ketemu satu pun. Emang sebenarnya bukan saya aja sih, di kampung saya juga rata-rata seperti itu. Yang ketemu paling bisa dihitung sama jari gitu, yang ketemu jenazahnya. Selebihnya nggak ketemu jenazah. Ada 2 kemungkinan, bisa jadi emang ya mungkin makin ke darat gitu ya udah ini, atau ke bawah arus balik ke laut. Dan lu sempet cek bahwa bener gak nih anggota keluarganya yang nyamperin nyari juga kan pasti di data rapi ya? Iya. Bener gak Anda keluarganya atau mungkin kakaknya apa segala macam itu proses itu udah dilaluin semuanya ya? Udah. Sampai akhirnya yang meninggal siapa aja tadi? Kakak perempuan 3, adik laki-laki 1, ibu. Nyokap 5 dong. 5. Awal ayah juga nganggapnya juga wafat juga. Karena ayah kan di Melaboh pada saat itu. Di Aceh itu yang paling parah itu Banda Aceh sama Melaboh. Jadi udah 10 hari, tahu ayah selamat hari ke-10. Karena emang di Melaboh itu kan istilahnya mungkin di sini 3 jam lah, 3 jam.
mungkin kemana gitu. Aksesnya juga putus. Katanya Melabuh juga 90% kena tsunami. Oke. Ya udah, jadi saya juga seminggu dari misalnya kejadian hari Minggu depannya saya dibawa ke Jakarta sama abang. Karena abang udah nyari-nyari nggak ketemu yang lain, abang juga harus ujian. Jadi saya dibawa ke Jakarta sekalian berobat di sini juga. Berobat, alhamdulillah kemarin memang di cover sama pemerintah. 3 hari di Jakarta baru dapat kabar ayah selamat. Alhamdulillah. Awal nganggap udah istilahnya saya udah dianggap yatim piatu gitu. Baru tuh nangis gitu. Nangis lagi. Ya udah, jadi saya ikut abang terus gitu. SMA pun ayah juga pada saat itu emang PNS sebenarnya, langsung mempensiunkan diri juga pada saat itu karena ayah anak pertama, ibu anak pertama. Ayah sama ibu emang satu kampung gitu, emang istilahnya satu kampung. Kakek nenek saya dari ayah dari ibu sama-sama satu kampung, emang bisa bilang saudara semua gitu. Jadi ya udah ayah yang ngurus lah buat gimana nih dia mungkin ahli waris orang lain ini cara ngurus rumah bantuan seperti apa. Dia ayah langsung memutuskan buat pensiun aja gitu, ngurusin sepupu saya misalkan. Dan lain sebagainya. Jadi saya ngikut abang pada saat itu. Jadi saya di Jakarta, itu pun selesai abang istilahnya ujian di Jakarta, emang ditawarin Firman mau lanjut SMA. Kalau di Aceh nggak mungkin lagi nih, memang nggak kondusif. Ini lama nih proses untuk bangun lagi, belajar mengajar apa segala macam ya. Taunya ke Jakarta. Akhirnya ditawarin mau di Jakarta lanjut sekolah SMA atau ke Pekanbaru, Riau. Riau itu tempat istrinya abang. Jadi saya pilih Pekanbaru aja karena saya mikirnya dulu kan masih sempat nonton TV juga. Kalau Jakarta itu kan keras. Ya keras, elit, gaul gitu kan. Sedangkan saya ntar bingung juga, saya malu. Saya kan orang ya. Enggak, lu kontak gue dong dari Ansa. belum kenal gitu kan. Siapa gue? Iya. Ya udah, jadinya saya pilih Pekanbaru. Mungkin budaya masih agak deket lah sama sesama anak Sumatera gitu ya. Kalau Jakarta saya takutnya terkejut gitu. Enggak ini. Masih kaget ya, nggak tahu. Masih kaget gitu. Apa gimana ya? Nonton di TV kan, Jakarta kayak gini gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya saya melanjutkan SMA di Pekanbaru. Kuliah baru ke Jakarta. Udah berani lah insyaallah. Baru ketemu sama Qaddafi di Jakarta. Ya, waktu itu nggak langsung ketemu. Bentar. Lu waktu terjadi tsunami lu di Jakarta apa di Aceh? Waktu itu saya kelas 2 SMP. Masih di Aceh itu. 2 SMP berarti Firman 3 SMP. 3 SMP. Oke. Sorry. Lebih dekat lagi. Oke, terus? Sorry. Jadi waktu itu saya masih SMP kelas 2. Itu di rumah sih. Jadi saya sama rumah Bang Firman ini jauh. Jadi kalau perjalanan itu menempuh waktu sekitar 6 jam. 6 jam. Ya, harusnya 6 jam ya. Oke. Ya, jadi saya alhamdulillah gak kena tsunami, cuman terkena gempa doang. Gempa doang 8,9 skala Richter. Jarak dari kapal kapal tsunami ini yang jadi museum itu ke rumah lo berapa? Jauh, 6 jam, Bang. 6 jam ya? 6 jam. Tadi gue mau bilang kalau dekat kenapa pas lu melipir di sini kenapa nggak main ke rumahnya Qaddafi aja? Siapa tahu kan bisa sambil aku mau ke rumahnya Qaddafi ini untuk istirahat gitu mungkin. Enggak. Itu kan belum kenal, Bang. Belum kenal. Mohon maaf, saya pikir udah kenal. Tadinya kan tinggal berenang berapa kilometer nyampe gitu. Belum kenal. Oke. Lalu? Ya, kalau saya jadi nggak kena tsunami ya? Nggak kena tsunami, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, karena posisi saya itu di Luxmo itu mengarahnya ke arah Malaysia. Jadi kan kalau tsunami itu kan dari arah barat ya, dari arah ujung tuh Banda Aceh, Sabang, Melabuh. Dari arah sana kena tsunami yang Banda Aceh. Jadi arah barat kena semua. Alhamdulillah saya posisinya di yang mengarah kalau misalnya arah timur. Jadi kita itu walaupun di tempat saya juga posisinya di pinggir laut, tapi alhamdulillah nggak kena, cuman kena air pasang doang kalau di tempat saya. Sedikit pun nggak kena? Tsunami karena kan cuma pasang doang. Ini kan Sumatera gitu ya. Pusat tsunami di bawah. Kalau Banda Aceh di sini, ujung sama Melabuh di bawah. Ini kena semua. Kalau Qaddafi itu di Kota Lasmai di atas. Jadi ombaknya nggak nyampe. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, tapi kondisi di Loksmawe. Iya kan. Nah, mungkin kalau singkat ceritanya dari situ baru dua-duanya ke Jakarta. Elonya kuliah, Qaddafi kuliah juga? Kuliah juga di Jakarta. Di mana? Ketemunya di kampus? Ketemunya kalau saya di asrama Aceh. Di asrama. Iya.
Asrama Jadi Aceh. kan ada yang asrama Aceh untuk di Jakarta ya. Iya, asrama Iya. mahasiswa Aceh. Bisa tuh ya di situ atau gratis atau gimana sih kalau kayak gitu? Kalau asrama Aceh, alhamdulillah itu kita bayar bulanan cuma 50.000, padahal itu di pusat Setiabudi Jakarta. Udah setiap budi, Ya, enak bener hidup ente. 100 meter dari Sudirman. Wih, bisa Itu gaya memang tuh. khusus mahasiswa Aceh. Wih, sih. bisa pamer anak SCBD dong ya. Ya dekat SMA 3. Dekat sama 3 sih Budi SCBD bisa bilang bahwa ngupdate di status gue udah gak insecure nih guys, gue sekarang tinggal di SCBD nih. Nah, bisa gitu kan? Iya kan? Kayak bisa begitu gitu kan. Oke, terus. Ya, kalau ketemu sama Bang Firmannya itu pas awal-awal di asrama Aceh. Hmm. Jadi saya memang dari awal memang kerja di software house juga, di software bikin aplikasi juga. Oh, jadi memang ilmu aplikasinya kerja pertama kalinya. Sebenarnya dari pas kuliah udah ada basicnya. SMK ya? Sorry. Basic di kuliah. Kuliahnya apa? SI apa IT? IT. IT. Firman juga IT kuliahnya. Kuliah IT. Oke, bentar ya. Ini buat tips buat teman-teman. Apakah yang harus bikin aplikasi itu harus berangkat dari IT? Enggak juga. Enggak, semangat nih teman-teman nih. Oke, gue juga bukan IT soalnya. Iya. Kebetulan kami IT Iya. backgroundnya. Kenapa pilih IT? Karena pada saat itu kan bisa dibilang emang lagi eranya kan, Lagi lagi eranya. baru muncul. Ya kayak teknologi lagi naik, lagi eranya kan memang ada masanya gitu kan. Nah, ini bagus nih. Soalnya Sekarang biasanya ada yang big dipaksa data. orang tua, biasanya Iya. ada yang kayak mau nggak mau gitu kan. Kalau ini berarti udah lihat peluang bahwa sistem teknologi tuh bakal berkembang pesat dan lain-lainnya. Iya, karena kan kita bisa dibilang kalau Indonesia itu kan biasanya kan maaf aja mungkin biasanya di luar Amerika, Eropa duluan mereka update, kita ngikutin mungkin 2 tahun ke depan teknologinya gitu kan. Oh, Di sana kan udah eranya nih. ya, Ya kita pasti akan nyusul. Cuma kan contohnya kayak 5G sekarang. oke. Kita baru, cuma kan di paling kan udah duluan mulai. Oh, berarti lu mau bilang bahwa Indonesia keterbelakangan? Enggak, Oh, enggak. cuma ngikutinnya di belakang. Lama. Oh, Agak gitu. ini. Oh, saya pikir Indonesia telat gitu maksudnya. Anda mau bilang seperti itu? Kita ketinggalan zaman. Lagi mengejar depan, Oke. mengejar cuma masih di belakang. Oh ya, masih di belakang. Oke, Masya Allah. Akhirnya dua-duanya ngambil kuliah IT. Ketemu tuh di asrama. Di asrama. Oke, terus apa yang dipikirkan? Kok bisa-bisanya punya bisnis yang memang ngebantu para UMKM untuk ngasilin duit yang perharinya kalian mendapatkan omset 500 juta? Itu gue gak habis pikir. Itu gimana ceritanya sih maksudnya? Langsung kepikiran, kita bikin gini nih yuk gitu. Bisnis model ini loh maksudnya. Ya, dulu kalau boleh cerita sebenarnya bisnisnya PPOB itu kan sebenarnya udah dari awal ya. PPOB itu apa? Satu-satu deh. Payment point online banking. Jadi itu sistem pembayaran pulsa, paket data, token listrik, pembayaran tagihan PLN, PDAM, Telkom, semua bisa bayar di situ. Nah, itu satu sistem. Nah, dulu dipelopor oleh bank. Jadi yang punya PPOB dulu makanya payment point online bank itu awalnya memang di sistemnya bank. Oh, oke. Makanya payment yang jadi tren jadinya pay trend. Ya betul. Hah? Kok ketawa sih Anda? Anda ketawa? Iya, Kan ada yang di luar sana kan pay trend. betul. Punyanya Bapak Yusuf Mansur. Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Betul. Oke. Tapi dibanding pattern duluan kita, Bang. Kita 2012, pattern 2014. Oh, Iya, pay trend 2014. pattern 2014. Berarti akhirnya. pay trend nyontek lo. Nggak bisa dibilang begitu juga. Saya kan tabayun. Iya. Salah saya di mana? Kan saya cuma nanya. Oke, lanjut. Itu udah ngajak Firman. Waktu itu kalau pas awal-awal saya bikin itu belum ajak Firman. Jadi saya bikin sendiri. Ini kayaknya potensi nih kita bikin sistem untuk pembayaran online belum ada waktu itu, memang belum ada, masih sedikit dalam tanda kutip. Waktu itu yang udah main siapa aja? Kan pay trend belum ada. pattern belum ada. Saya waktu itu pernah riset juga. Udah ada beberapa. Oke. Cuman masih belum booming. Jadi saya coba bikin ini apakah bisa booming apa enggak. Yang soalnya mudah-mudahan ke depan bisa booming. Oke. Jadi waktu itu cuma iseng bikin, habis pulang kantor bikin itu. Nah setelah berjalannya waktu itu saya tinggalin. Jadi ini udah jadi, udah bisa beli pulsa lewat transfer bank waktu itu, belum ada wallet ya. Transfer bank juga pernah bisa belinya pakai Bitcoin, juga pernah pakai PayPal. Saya waktu itu. Oh, Bitcoin dulu udah ada ya? Udah ada. Sekarang lama. aja baru. Sekarang aja baru naik ya? Baru naik. Oh, berarti waktu itu Anda menghalalkan Bitcoin. Dalam
Ya mungkin belum Dulu tahu ada ya. fatwanya ya. Belum ada fatwanya. Oh, Ya, jadi itu kalau kan belum ada baru-baru- fatwanya terabas aja tuh. Iya, itu baru-baru kenal kan. Jadi Oke. kayaknya bisa memudahkan orang kalau misalnya orang punya Bitcoin ya kalau dia mau beli pulsa ya bisa pakai Bitcoin, Oh, oke. bisa pakai PayPal. Oke, pertanyaan gue kenapa pilih bisnis model itu yang ngebantuin buat bayar ini bayar itu? Kenapa terbesitnya begitu ya? Sementara yang lainnya mungkin bikin agency, ya kan begitu anak-anak muda Iya. tuh bikin begini. Oke lah, melek digitalnya paling kan yang nggak jauh-jauh dari situ. Iya. Apalah fintech misalnya yang untuk pendanaan. Iya. Kenapa lo pilih itu? Ya, karena itu sebenarnya berangkat dari masalah sendiri. Jadi ketika kalau kita beli pulsa kan harus ke warung-warung dulu ya. Harus ke Alfamart atau Alfamidi atau Indomaret. Saya waktu itu mikirnya ini kenapa nggak orang ada punya handphone, kenapa nggak bisa langsung beli di handphone langsung klik jadi langsung masuk pulsa, langsung masuk paket data gitu. Solusi banget tuh. Jadi orang nggak perlu keluar rumah untuk bisa beli pulsa karena kan susah kalau misalnya hujan gimana kita beli pulsa kan nggak bisa susah. Oh, waktu itu trennya belum ada M-Banking dan BCA Mobile gitu ya? Udah ada. Udah ada juga. Udah ada. Pakai itu Tapi- kan bisa. Internet banking waktu itu belum ada M-banking sih. Oh ya, internet banking. Iya, Oke. internet banking. Cuma lagi kan orang juga belum terlalu melek gitu kan sama belum terlalu familiar lah sama internet banking. Iya Taunya sih. kan lebih orang ke ATM Oh kan iya sih. pada saat itu. Kemudian Iya, juga lebih banyak ke warung sebenarnya. iya lagian juga Iya warung ya, gue seringnya Warung. waktu itu ke depan Beli rumah tuh pulsa ada kan, ya warung. ke counter-counter gitu kan. Lagian Counter-counter. kalau andikan kita misalkan mau kan dulu juga zaman-zaman kuliah itu kan mungkin 2012 2014 itu kan masih banyak teman-teman yang jualan pulsa itu kan dari handphone tuh. Iya handphone ya. SMS, M-kios gitu kan. M-kios ya Nah, kan ada namanya apa ntar diisiin pakai handphonenya. Iya, Gue mau isi pulsa atau dong. daftar-daftar agen-agen tuh yang banyak lah. Iya. Pulsa itu macam-macam. saya pernah ikut itu. Itu kan juga Iya, iya. istilahnya kalau kita daftar gituan pertama kan harus bayar keagenan, Iya. bayar registrasi awal gitu kan. Iya memang. Sekian gitu. Heeh. Ya otomatis dia harus jualan. Kalau nggak jualan ya rugi dia kan. Oke. Udah ini. Kalau dia nggak jualan juga nggak balik modal gitu kan. Iya. Jadi kami pas membuat bisa top up ini juga memberi solusi buat itu juga. Jadi kita menghadirkan aplikasi gratis tanpa tanpa registrasi bayar, tanpa keagenan bayar, enggak. Oh nggak ada ya? Enggak mau pakai ya udah pakai aja. Mau misal orang udah install pakai gitu kan. Kalau dia mau pakai silahkan, nanti dia nggak cocok nih, ya udah biarin aja, nggak ada yang dirugikan. Tapi kan modal yang harus bayarnya nggak ada ya? Nggak ada juga. Oh jadi kalau affiliate atau mungkin jadi agent atau sales atau apapun itu namanya, itu nggak ada uang pendaftaran di awal. Jadi langsung gimana caranya? Jadi tinggal pasang spanduk aja di rumah. Di sini bisa isi pulsa, bisa bayar PLN, bisa bayar ya apapun itu ya. Apapun Iya, itu. pembayaran tagihan. Tagihan apa segala macam. Iya, Itu bisa. Langsung tanpa biaya di depan. Nah terus si agen dapat apa? Persentase komisi itu? Enggak, jadi kan harga di aplikasi kita ini kan murah nih. Contohnya token PLN yang mungkin semua orang menggunakannya kan gitu kan. Token PLN misalkan token PLN kan ada yang 20.000, 50.000, 100.000 sampai sejuta gitu kan. Kalau kita misalkan beli di Alfamart atau di Indomaret dan sejenisnya, atau kita beli ke mobile banking, internet banking, ATM gitu ya, pasti harganya kalau kita beli yang 50.000 pasti ada biaya admin jadi 52.500 atau 53.000. Iya itu ada biaya admin memang. Ya di kita paling harga yang token PLN 50.000 itu harganya cuma 50.000 mungkin 100 perak gitu. Masa bisa begitu? Cek gitu kan. Terus lu keuntungan lu gimana? Nah itu jadi semangat kami itu sebenarnya ya ini. Jadi kami sebenarnya paling emang harga yang 50.000 100 perak itu udah termasuk margin kami sebenarnya. Emang margin kami itu mungkin tipis, mungkin 100 perak ini mungkin yang kami margin. Tapi sengaja kami biarkan saja kami kecil gitu kan. Yang penting orang lain kalau dia gunakan buat diri sendiri dia jadi lebih berhemat. Atau kalau dia mau berjualan, berusaha kan jadi UMKM ini dia mungkin buka counter jualan pulsa mahasiswa gitu kan. Dia bisa ngambil margin lebih besar. Mungkin kalau kita beli di ATM kan mungkin ada tambahan margin 2.500 atau 3.000 mungkin. Dia mungkin bisa di bawah itu, mungkin dia jual 52.000 kan di bawah PLN, di bawah ATM ini harganya, di bawah Alfamart juga. Dia dapat mungkin 1.900 marginnya, keuntungannya. Kami 100 nggak apa-apa. Ini memang semangat kami itu untuk membantu yang lain gitu, membantu yang lain, UMKM atau dia mau istilahnya kan buka peluang usaha buat orang lain gitu. Iya, benar-benar. Jadi biarin aja kami kecil nggak apa-apa. Yang penting
orang lain dapat, kalau emang digunakan buat diri sendiri jadi hemat, kalau dia emang ingin berjualan cocok, dia bisa menjadi keuntungan dari kami kan, dapat pahala gitu. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, jadi makanya gue nangkep nih, artinya bisnis model yang lu pada bikin untuk membantu para orang-orang UMKM yang untuk daftar jadi agen. Dari situ nanti mereka bisa berjualan sesuai dengan demand yang lagi tinggi di era sekarang. Iya. Orang-orang mayoritas sekarang pasti isi pulsa internet. Ya, itu udah kebutuhan pokok. Udah kebutuhan pokok. Ya kan, bahkan lebih panik mungkin kehilangan istrinya ketimbang kehilangan pulsa. Iya. Iya lagi. Enggak, ada orang kalau handphone ketinggalan, iya bener, langsung tuh panik gitu. Iya. Enggak bawa. Misalnya naik motor, balik. Ayo, iya bener. Istri misalnya, bang aku ikut ya bang. Ya udah yuk ikut belakang. Nggak tahu tuh istrinya mungkin lagi mau benerin apa dulu, kita jalan. Iya. Pas udah mungkin 1 kilometer, wah bini gue ketinggalan. Udah nggak apa-apa deh. Kan mungkin gitu. Paling kalau ya maaf tadi. Gitu kan? Maaf tadi keburu ke gas gitu, nggak sengaja. Ya kan. Nah tapi kalau handphone bisa udah 1 kilometer panik balik lagi. Iya. Paniknya bukan gara-gara kerjaan, takut dicek sama bini. Iya. Apa di situ? Ya enggak, makanya tapi beneran panik karena kerjaan semua sekarang. Iya sekarang orang di kantor tuh nggak ada wifi, mau udah stuck tuh, nggak bisa jaringan, nggak bisa ngapa-ngapain, stuck udah. Iya. Makanya buntu. Jadi itu udah jadi kebutuhan pokok tuh, paket internet itu. Iya bener. Makanya lu jualan begitu, cari agen. Ya agen kan gampang lagi jualannya. Kenapa? Demand-nya udah tersedia. Ya apalagi era pandemi ini juga mungkin bisnis lain kan mungkin ada yang lesu gitu kan. Malah kalau dari sisi pandemi gini orang banyak di rumah, kebutuhan listrik di rumah kan akan meningkat nih. Nah, jadi otomatis kebutuhan pembelian token meningkat. Pinter dia. Pakai data juga pasti meningkat karena kan kelas online. Kelas online, terus kita juga kalau emang sekolah nge-zoom gitu kan. Kalau emang kita kerja ya nge-zoom juga meeting kan. Oh iya itu dia, ya, gitu naik kan, lagi. Yang biasa kan, misalnya 150.000 bisa dipakai sebulan, tapi ini cuma 2 minggu misalnya habis atau mungkin itu. Udah ada demand-nya, udah ada marketnya, udah jelas. Tinggi ini di masa pandemi malah naik gitu. Emang gak heran lu bisa omset 500 juta sehari. Luar biasa. Tapi kan lu margin lu kecil. Agennya berapa? Ayo. Agen. Misalnya aku jadi agen. Ya kan, lu punya aplikasi namanya Bisa Top Up. Nanti gue geledah-geledah nih aplikasi lu ya. Gue pengen lihat, pengen gue bandingin sama Paytrend. Enggak, sorry maksudnya pengen gue bandingin sama kenapa sih ketawa? Oke gitu kan, nanti kita lihat. Tolong dibukain dong, Dimas. Bentar. Nah, gue pengen tahunya gini. Agen, gue daftar jadi agen. Kan gue tahu demand-nya tinggi, marketnya udah pasti ada, udah jelas. Ketimbang usaha yang lainnya bangun mungkin masih ketar-ketir. Ada nggak nih waktunya, marketnya gimana nih, branding dulu, marketingnya seperti apa segala macam, belum bangun personal branding, belum bangun corporate branding gitu kan. Kalau ini kan marketnya udah jelas, orang semua pasti gunain internet, ya kan, bayar listrik. Ya nggak mungkin kalau orang bikin agensi sekarang kan masih ada listrik juga segala macam kan, karena lihat peluang-peluang apa segala macam. Gue daftar, berapa gue dapat nih? Gimana cara kinerja jualannya? Jualan, misalnya gue jualan taruh rumah gue nih, pulsa, pakai data, dairy sell. Sangat kreatif ya namanya ya, dairy sell gitu kan. Nah jualan misalnya pulsa, ya, bisa gue taruh di spanduk bisa tuh? Bisa. Agen bisa top up, bisa? Bisa. Oke, apa itu kira-kira revenue streamnya dari apa aja? Ya, jadi kalau beli pulsa kan biasanya kita jualnya yang kalau harga pulsa Telkomsel 10.000, kalau dari kita harga ya harga di aplikasi. Itu 10.300. Kita bisa jualnya 12.000. Jadi selisih margin 12.000 dengan 1.100 itu jadi pendapatan. 11.000. Berapa tadi kalau pulsa 10.000? Dijualnya 12.000. Dijualnya 12.000. Ya. Emang segitu rata-rata kan? Rata-rata. Nah, segitu. Cuma gue ngambil dari lo 11.000. 10.300. 10.300. Berarti ada. Saya keluarin kalkulator sakti dulu ya. 1.700. Nah, bentar. Saya udah cuan-cuan langsung hijau nih. Berarti berapa tadi ulang? 12.000 kita jual. Emang segitu? Pulsa 10.000 tuh 12.000 ya? Ya kan, harga pasaran sih gitu. Oke, kita ngomong harga pasaran. 10.000. Berarti modal gue berapa buat ngambil dulu? 10.300. 10.300 modal gue nih. Iya. Marginnya kalau jual 12.000 1.700. 1.700. Iya. 1.700 nih keuntungan gue nih. Iya. Cuma modal spanduk doang sama rumah. Spanduk doang. Iya kan, pakai daster. Gue nggak pakai daster, gue laki-laki. Pakai kaos oblong. Iya kan? Oke, terus pakai celana pendek.
sah-sah aja. Baru Terserah, ya, Kan di bebas, rumah, bebas. di bolu tuh ya boleh lah. Kan di rumah. Oh iya. Gue mau pakai kancut tuh apa urusan lu di rumah? Orang beli kan. Oh iya, iya. Iya bener. Nah udah oke lah. Pakai Vatkera tasnya. Masya Allah. Ya celana oke lah. Nah, udah gitu doang bisa tuh bisnis. Nggak pakai harus bangun kantor kayak gue gini. Nggak usah. Oke lah, 1.700. Terus kira-kira Ya, dikali berapa orang yang beli dalam satu hari misalnya. coba pakai contoh agen lo aja. Ya, misalnya agen kita nih. Coba yang mantap tuh. Untuk kemarin tadi kan lu bilang tadinya ada yang jual sampai 30 juta apa bukan? Ya, Iya. itu transaksinya mungkin bisa di atas 100 transaksi ya sehari ya. 100 transaksi kali mungkin dikali 1.700. ya 1.700. Keuntungan nih langsung margin nih. Ya, untung margin. Ya gross lah. Ya profit oke lah. Kan dia juga mungkin bayar apa lah nggak tahu. Gue pun juga bisa bayar listrik pakai aplikasi Bisa Top Up Iya, juga ya. Bisa Bang, lebih hemat Oh iya. Kali 100 orang 170.000. satu hari. Oh iya 1 hari. Iya, kali 30 hari. Kali 30 hari 5,1 Nah, so- Ah, itu di atas UMR Jakarta. Iya. Itu pun itu kan tadi kan contohnya kan pulsa yang 10.000. Hah. Belum lagi kalau ya misalkan Oh iya. yang lain beda Bener. lagi. Misalkan pulsa 100.000. Kalau di luar itu kan kalau mungkin beli di mobile banking pun pasti 100.000 itu harganya 2.500. Iya. Nambah kan up 2.500 atau Oke. up 3.000. Di kita paling yang 100.000 itu 96 ribuan. Oh. Iya, jadi beda-beda. Jadi Berarti marginnya bisa berapa 5.000 tuh kan? 5.000 ya. 5.000 tergantung. Token juga tadi token PLN. Oke. Harga pasaran itu mungkin nambah 3.000 atau nambah 2.500. Di kita paling cuma 50.000, 150 misalkan gitu Oke. kan. 1.400. Ya nggak usah dianggap lah gitu kan. Anggaplah 50.200 misalkan. Oke. Ya udah kalau emang mau jual dengan sama harga pasar misalkan nambah jadi 53.000 gitu kan. Ya udah untungnya itu jadi 2.800. Kami biarkan kami 100 rupiah gitu kan. Biarkan kami depannya biarkan memang narasi copywritingnya, tapi kan Anda agennya banyak, jadi kan tetap aja Anda cuan, gak usah pakai biarkan. Saya pedagang bang. Wah, Oh iya. Jadi seperti itu. Jadi kan iya. sebenarnya marginnya Yang mau diaudit yang agen apa Anda yang mau saya audit? agen. Ya oke. Tapi poin kami ngambilnya marginnya nggak usah banyak-banyak Bang. Emang semangat Iya, kami benar. itu sih Tapi semangat kami. luar biasa loh Biar mereka. orang profit. Biar orang yang distributor atau agen kalian itu merasa lebih banyak, jadi lebih semangat. Iya, Kalau ntar prinsipal atau pusatnya lebih gede, gue ngapain gue jualan, lu aja jualan. iya. Bener gak? Karena niat Fair. kami emang istilahnya lebih ke awal niat pertama emang membantu orang gitu kan, membantu Keren. menghidupkan ekonomi, kan bisa menghidupkan orang, bisa berjualan, bisa mencari nafkah gitu kan, menggunakan jualan pulsa simple juga, mungkin nggak perlu Pak, kalau mungkin tadi tim pengen dipasang spanduk gitu kan, tanpa spanduk juga nggak apa-apa. Kalau emang ada grup komplek gitu kan, tinggal share saya jual pulsa nih, ini harga sekian kan, juga bisa grup banyak gitu kan. Dan bisa diadu sama yang platform-platform lain gitu kan. Kita berani dadu, maupun dari misalkan dadu dengan aplikasi sejenis yang nama disebutkan tadi juga kita berani diadu. Emang iya? Coba contoh kita bedah deh bareng-bareng nih. Kalau lu Ridho nih, Paytren berapa? 10.000. Apa aja sih namanya Paytren? Apalagi sih yang gue tahu itu dong. Saya emang kita nggak terlalu ini, cuma info dari kita nggak terlalu bedah ini, cuma dapat beberapa agen banyak pindah ke kami gitu kan. Cuma akhirnya mereka curhat kalau di sana itu lebih mahal, hampir 1.000 gitu. Jadi banyak agen-agen dari kompetitor kalian atau mungkin bisnis model yang serupa pindah ke sini gara-gara di sini bisa lebih murah, which is dia jadinya marginnya lebih tinggi. Iya, jadi lagian juga kita nggak ada biaya pendaftaran gitu kan, free juga. Kalau emang cocok silahkan dilanjutkan usahanya, atau mau ini, atau kalau emang nggak cocok ditinggal pun juga dia nggak rugi gitu kan. Iya. Kan daftarnya gratis. Daftarnya gratis. Mungkin di sebelah sana, biaya. di sebelah sana mungkin udah daftarnya bayar, marginnya tipis, dipaksa sedekah lagi sama ownernya. Mungkin kita nggak tahu kan siapa itu nama aplikasinya kan. Iya. Sementara kan sedekah dari hati, jangan dipaksa dong. Iya kan. Betul. Kita nggak tahu lah misalnya. Oke, Masya Allah. Ini kita lihat dong. Nah, ini aplikasinya di Play Store. Ini Play Store. Ada di Play Store. Di App Store juga ada nggak? Di App Store saat ini masih belum ada. Insya Allah nanti launching akan ada. Insya Allah. Oke. Masya Allah nih, berarti ini saya pikir sebentar, logonya B. Anda transaksi pakai Bitcoin ya?
B bisa top up. Oh bisa tahu. Saya pikir pakai Bitcoin sejarah yang awal-awal. Enggak. Oke. Oh B-nya bisa top up. Oke. Oke, nice. Ini di Play Store ada nih. Di sosial media coba dong. Ini gratis juga ya aplikasinya ya? Gratis, Masya Allah. Coba lihat Instagram dong, aplikasi PPOB Anak Negeri. Oke. 5.000 followers, berbagi link. Oh, berbagi link sama lu juga? Itu produk kita. Oh, salah satu produk kita. Karena bisa top up ini juga salah satu produk kita juga. Memang kita ada beberapa produk. Oke, jadi kayak misalnya Hensa Adriano tuh salah satu konten kreator kita nih. Iya. Dia kan pakai buka workshopnya pakai berbagi link. Iya. Apa sih yang dia dapat benefitnya? Ketika pakai berbagi link? Ya, berbagi link itu sebenarnya banyak fitur di dalamnya, Bang. Jadi ada fitur kelas online, ada fitur donasi, ada fitur links. Jadi link itu kayak Linktree ya. Jadi kumpulan semua link bisa di dalam satu link, kumpulan semua link di dalam satu link gitu. Oke. Nah, itu yang dipakai di Hensa itu yang kelas online-nya. Jadi dia bisa jual kelasnya, orang bisa transaksi di berbagi link tanpa dia punya platformnya. Tinggal pakai sistem kita udah nanti jadi langsung. Jadi transaksi langsung ke dia. Dalam satu platform. Oke. Bentar nih, daripada ngomong terlalu jauh, gue pengen tembak dulu di depan. Yang begini-begini kan harus kalau bisnis IT, aplikasi apa segala macam, itu harus standar operation yang jelas. Apakah Anda sudah ISO? Alhamdulillah sudah, Bang. Udah terdaftar ISO, Masya Allah. Bisa top up sudah terdaftar ISO 27001. Iya. Itu standar security, sistem keamanan, standar internasional. Alhamdulillah. Tokopedia? Tokopedia sudah juga. Sama. BSI juga. Tadi kan mungkin kalau dibuka website. App apa tadi yang Google Play ya? Itu Play Store. Kan ada logonya BSI. Oh iya BSI ya. ISO-nya BSI. Oh iya tuh kan BSO. Oh iya benar ISO 27000. Kalau nggak salah Tokopedia juga BSI ininya sama sih. Iya 27001. Oh oke. Tokopedia juga BSI juga. Seingat saya BSI di bawahnya ada. Berarti Anda selevel Tokopedia ya? Alhamdulillah. Enggak bisa ininya. Oh enggak, saya pikir Anda selevel Tokopedia. Beda bisnis gitu. Enggak beda bisnis. Tapi secara omset ya Tokopedia lebih besar, Pak. Oh gitu, Masya Allah. Mau kita bedah omset Tokopedia. Oke. Aplikasinya coba aplikasinya. Sosmednya dong, gue mau lihat dong. Selain ada berbagi link, apa sih di kalian yang di sini? Yang lagi dikencengin sekarang itu berarti bisa top up ya, karena membantu UMKM ya. Oke. Coba ini dipastikan aman nggak nih untuk fitnya ada pelanggaran syariat nggak? Oh Masya Allah. Dimarahin sama Ustadz Erwandi Anda. Jadi kita emang buat misalnya kan semua produk kita ada beberapa produk itu kan tadi bisa top up, ada berbagi link dan lain sebagainya. Itu emang udah jadi nilai-nilai kami itu kan. Jadi emang kami tanamkan apa yang kami buat itu pertama tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua harus bermanfaat untuk banyak orang gitu. Iya. Jadi kalau dari sisi sini mungkin dari sisi ini kan konten itu ya. Konten ya kita mungkin dari sisi ini kan nggak boleh mungkin ada ahwat yang ini atau dari sisi nggak boleh full anggota tubuh gitu ya. Atau musik kita juga insya Allah juga tidak ada di sini gitu. Jadi emang alhamdulillah juga tim kita, tim desain dari Mas Abil itu emang udah sudah kenal. Alhamdulillah sudah sesuai dengan syariat. Oh, jadi salah satu tim yang namanya Habil itu dia paling kuat manhaj ya di sini. Betul. Oh, Masya Allah. Anda kan yang namanya. Oh, berarti dia paling ahlus sunnah di sini. Masya Allah. Paling panjang jenggotnya tuh. Oh, kau ukur dari situ ya. Sampai segini nih. Kau ukur ya. Jadi yang sepanjang-panjang ngejenggot berarti dia yang paling imannya paling kuat ya. Oke. Terus jadi Anda jangan gitu dong, jangan mancing-mancing. Oke. Jadi tuh penasaran. Gini bro, oke, ini menarik nih. Mudah-mudahan sih lo nggak kayak begini. Tapi biasanya kalau aplikasi atau mungkin kayak PPOB begini ya, pembayaran apa segala macam, kan itu ada juga pembayaran leasing biasanya. Motor, mobil yang mana itu adalah riba. Kalian juga menyediakan fitur itu? Enggak. Wah, bener nih. Bener nih. Ini gue geledah nih. Di awal memang kita sempat menyediakan ya di awal pas awal aplikasi ini launching tahun 2017 itu ada. Itu memang saya belum tahu. Woi, Masya Allah. Alhamdulillah setelah kita pelajari ternyata leasing itu kan termasuk golongan riba yang tidak diperbolehkan. Kita hapus, kita take out. Itu banyak bang yang komplain. Ini kok udah nggak bisa bayar kredit lagi, kok nggak bisa ini segala macam komplain. Ya kita terus terang aja kita bilang bahwa ini aplikasi
yang sesuai dengan syariah. Jadi kita nggak mau pakai yang ada unsur-unsur yang non syariahnya gitu. Oke, padahal tuh cuan banget tuh dalam situ ya. Iya, Jadi banyak emang yang tanya. ya, gitu. jadi emang dulu semangat kami kan karena awalnya kan bermula dari cuma pulsa pakai data, token gitu kan. Akhirnya kita kembangkan banyak fitur sekarang, bisa tiket pesawat dan lain sebagainya, termasuk pembayaran leasing biar satu aplikasi aja gitu kan. Emang kita dulu mikirnya nggak apa-apa, kita kan bukan leasing sebenarnya, cuma kita ada fasilitas saja buat orang bayar. Iya, tapi Anda membantu proses ribawi. Awalnya seperti itu. Anggapan kami sebelum tahu gitu kan, nggak terlibat gitu kan. Kita cuma ini, ternyata pada saat kita konsultasi dengan Ustadz, kebetulan Ustadz Erwandi kita konsultasikan, kita juga ada udah dapat sertifikat juga dari Ustadz Erwandi. Ini nggak boleh. Oh ya udah. Kalau emang dari agama melarang, ya udah kami langsung cut gitu kan. Take out. Masya Allah. Jadi nggak usah perdebatan lebih panjang. Udah take out, nggak apa-apa. Nanti kalau emang ada yang nanya gitu kan, kok nggak ada lagi, baru kita edukasi. Emang kita nggak strict sih, nggak boleh ini, nggak seperti itu. Iya, jangan langsung kenceng edukasinya. Nanti mentang-mentang menjalankan sunnah kan edukasinya, bang ini kok nggak bisa buat bayar leasing motor lagi nih. Gitu langsung bilang kayak riba haram. Jangan langsung begitu. Malah balik awal-awal kami bilang, produknya lagi gangguan. Bahasa awalnya gitu. Tapi tetap edukasi kan. Tetap. Kalau emang kita lihat juga kan, ini customer gimana nih nama kira-kira gitu kan. Kalau memang bisa kita masukkan, kita masuk. Oh ini sebenarnya nggak bisa, kami kan kami perusahaan muslim gitu kan, semangat kami ini fintech muslim syariah gitu. Jadi kami juga udah certified buat SOP akad yang berjalan di sini sesuai dengan syariah. Maka ya kami harus harus nggak cuma certified doang, kami harus menerapkannya di proses bisnisnya gitu. Muamalahnya ya. Iya, muamalahnya. Oke. Iya, ini gue dapat nih guys. Maksudnya ini solusi banget ya buat teman-teman yang memang bisa mencari penghasilan tambahan di luar kantor kerja, simple, emak-emak sambil dasteran, laki-laki sambil koloran. Nah, kan ya kan maksudnya kan di rumah kan bisa lah. Iya, enggak apa-apa, bebas. Bebas ya, asal memang kalau lagi ngelayanin customer ya dipakai dasternya buat yang perempuan, jangan yang laki. Nah, intinya ini bisa menjadi penghasilan tadi tuh. Nah, ditambah lagi ternyata ini solusi banget buat membantu UMKM muslim. Insya Allah tidak ada pelanggaran syariat cara muamalahnya. Iya. Soalnya banyak bro sekarang pengen mulai kerja dapat benefit begini, dapat keuntungan begini, taunya di dalamnya dibalut ada pelanggaran syariat. Iya. Iya kan, banyak juga yang kayak PPOB begini, pembayaran, token listrik dan lain-lainnya, tapi ternyata ada unsur keharaman dalam sana. Ya kan tadi ya bisa ngurusin leasing juga. Masya Allah nih, ini titip buat teman-teman UMKM biar lebih mantap lagi. Jadi kan kayak contoh tadi leasing kita keluarkan, jadi nggak ada yang melanggar syariat. Kemudian juga dari pembayaran sisi kartu kredit dulu. Pembayaran kredit. Oh iya, kartu kredit juga. Kita take out juga gitu kan. Setelah tahu. Kemudian juga kan ada juga dana terkumpul nih orang deposit gitu kan. Dana deposit ini juga namanya ini titipan gitu kan. Namanya diputar nggak? Enggak. Sama Anda kami nggak putar, make pun nggak ini. Oke, dompet atau e-wallet itu kan bisa diputar lagi biasanya sama beberapa startup atau marketplace malah kan. Itu yang jadi tujuannya gitu. Kalau mungkin tempat lain mungkin itu malah dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya biar bisa diputar sebanyak-banyaknya gitu kan. Mainin saham lah mungkin, mainin beli kripto mungkin kali ya gitu ya. Cryptocurrency. Jadi kalau kami itu emang tidak menggunakan uang ini intinya kami tidak memutar uang ini. Ya udah, kalau emang nanti misalkan Bang Dery deposit terus nggak mau pakai lagi deh gitu kan, saya nggak mau usaha lagi atau mau lagi butuh nih uang nih mau dicairkan, bisa kita cairkan dari itu juga gitu. Mau sampai nol juga nggak apa-apa, tidak ada uang mengendap. Ya nggak ada riba intinya ya. Nggak ada riba juga. Itu pun kalau misalkan ada uang terkumpul di kami gitu kan, terkumpul di kami, misalkan kalau kan misalkan ada bagi hasil juga atau kami kan emang open dari bank syariah ada, bank konven juga ada kita buka gitu kan. Tapi kalau bank syariah kita intinya kalau di bank konven biasanya sering kita, karena kan kita juga butuh deposit ke provider gitu. Jadi intinya kadang uangnya di kita itu kan mungkin ada bagi hasilnya atau mungkin ada bunga gitu ya. Itu juga nggak kita mengambil, itu kita keluarkan tiap tahun kita keluarkan. Kita sedekah. Karena kan itu emang nggak boleh kita akui sebagai laba, nggak boleh. Iya benar. Ya kalau yang bunganya nggak kita ambil, sedekahin apa segala macam kan.
bunga riba dan lain-lain. riba buat fasilitas umum gitu kan. Oke. Terus juga kali transaksi di sini juga udah termasuk sedekah jariah. Kalau transaksi di bisa top up, apapun transaksinya, misalkan pulsa 10.000, 100.000 gitu kan, atau beli pakai data dan lain sebagainya, itu udah termasuk sedekah jariah. Jadi emang alhamdulillah, jadi yang semua agen yang ada di Bisrop saat ini yang udah bertransaksi itu udah termasuk turut membantu pembangunan atau renovasi 11 masjid. Jadi setiap bulan kita keluarin budget yang dari transaksi ini kita keluarkan sekian. Ya kita cari masjid yang lagi bangun, masjid yang lagi renovasi. Emang target kami ke masjid itu jadi ya kita salurkan gitu tiap bulan itu. Sekarang udah jalan 11 masjid lah. Dari biaya administrasi enggak? Kan nggak ada biaya admin. Nggak ada biaya adminnya. Oke, ini coba gue rangkum ya. Jadinya buat teman-teman yang melakukan transaksi lewat bisa top up, lalu nanti buat pembayaran ya listrik, paket data, semua apapun ya. Apapun. Bisa tiket pesawat, tiket kereta, bis, semuanya. Nah, transaksi itu dihitung bahwa kamu sama saja sudah membantu untuk membangun 11 masjid yang saat ini lagi bekerja sama teman-teman. Iya. Oh, Masya Allah. Ada pahala jariah juga pakai ini ternyata. Iya, Pak. Disalurkan ke sana. Salurkan. Saya teman targetnya ke masjid sih saat ini bulan ini udah saya keluarkan, bulan ini terakhir itu Masjid Satria Bekasi. Sebelumnya masjid apa? Al-Barkah Roja. Iya, itu juga kita salurkan. Masjid Roja, Masya Allah. Iya, itu kita salurkan. Intinya kita yang mana masjid lagi kan nggak ada bantahan lah, namanya bangun masjid pasti insya Allah sedekah jariah gitu kan. Iya. Jadi emang nggak ada bantahan. Yaudah kita salurkan ke masjid gitu. Oke. Ini coba kita lihat ya di flyernya nih. Tuh ini dia nih. Nih yang mau saya tanyakan nih siapa nih orang ini? Modelnya. Saya pikir model dari pegawai. Oh, hemat kos ya. Ya oke. Mau Bang Dery mau jadi modal. Anda berani bayar berapa? Oke. Memang belum ada sih saya brand ambassador dari kayak pembayaran. Oke, kita bahas mengenai jenggot tipis-tipis dia ya. Enggak, sorry. Kita penghasilan bertambah, untung melimpah. Peluang usaha pakai bisa top up. Dari jual pulsa, pakai data, token listrik, tiket kereta, bis dan pesawat, transfer antar bank seluruh Indonesia. Oke. Tersedia lebih dari 2.000 produk digital siap digunakan. Masa serius loh? Iya. 2000. Jadi bisa, berarti hitungannya revenue streamnya 2.000 ini loh. 2000. Kalah kasih solusi. Iya kan? Solusi berapa, Pak? Banyak banget lah pokoknya. Nah, tapi kan maksudnya kan transaksi buat nanti kan mitra dari fotografer, jasa video editor, jasa voiceover, ya banyak memang jasa-jasa yang nggak pernah mungkin ratusan atau ribuan, tapi kayaknya belum nyampe 2.000 untuk jasa-jasa kreatif freelancer kayaknya. Karena kita contohnya misalnya kayak pulsa gitu kan, tadi kita sebutkan 10.000, kita pulsa 1.000 pun ada gitu, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 40.000. Jadi satu provider itu punya puluhan produk, Bang. Jadi kalau anggap aja ada 5 provider, Telkomsel, Indosat, XL. Nih gue pakai Excel nih, Nah, gue ada 2 nomor Excel sama Telkomsel. Ya, Telkomsel misalkan tadi. Telkomsel gimana? 1.000 ada gitu. Misalnya kalau mau beli tanggung nih, pakai data nggak pulsa kurang 2.000 nih kan. Beli 5.000 kemahalan misalkan. Beli 2.000 ada di kita. Iya. Oke. Paket data pun banyak ragamnya. Ada yang 1 MB, ada yang 10 MB, ada 100 MB. Banyak sampai pilihannya puluhan gitu. giga ada. Mau revenue stream lo enak banget, nggak perlu mikirin bisnis nih para agen tuh. Dibantukan sama bisa top up sesuai dengan syariat lagi. Iya kan muamalahnya. Tuh macam-macam tuh ya. Pulsa, paket data, token PLN, tagihan PLN, PDAM, IndiHome, tiket pesawat, kereta, bis, transfer antar bank. Ini cuma sekilas kalau kami tulis 2.000 kan. Oh iya. Nggak cukup ini. Bukan masalah nggak cukup, bukan masalah nggak cukup juga. Pegawai ente pegel juga. Semua dijabarin. Di kita juga ini loh, di bisa top ini karena kita semangat kita perusahaan muslim, aplikasi muslim gitu kan. Kita juga ada kasih fitur, ada fitur azan, fitur jadwal sholat, fitur Al-Quran juga ada. Oh, ini yang gue tunggu nih. Jadi kalau kita nggak lagi bertransaksi, mau nggak dipakai buat muamalah pun bisa dapat manfaat di situ ya. Iya, jadi kalau misalnya install ya udah. Misalkan nggak mau transaksi juga nggak apa-apa. Kami nggak mengharap juga transaksi nggak apa-apa. Yang penting misalkan mau dipakai aplikasi buat baca Quran. Quran juga udah Quran Madinah gitu kan di kami. Jadwal sholat juga
ada jawab salatnya, jawab salat, azan, terus ada doa apa zikir pagi petang, doa-doa yang sesuai dengan sunnahnya kan ada dalil-dalilnya, misalkan ini yang Quran mana, yang hadis mana gitu kan, udah tersedia di sini gitu. Kalau nggak transaksi juga nggak apa-apa gitu. Dibanding mungkin setiap kita juga punya aplikasi masing-masing, mungkin yang aplikasi Quran, pasti kita udah punya lah masing-masing aplikasi dengan merek apa aja gitu kan. Aplikasi baca Quran, aplikasi buat ngingetin jadwal salat gitu kan. Kalau menurut saya sih ya mending di sini udah satu aplikasi, fitur itu juga ada. Kemudian juga dari sisi mungkin ini ownernya siapa sih, data dijual nggak sih nanti? Enggak, kami. Oh bener nih, soalnya ada loh. Ada aplikasi di seberang sana yang berwarna hijau. Dia database-nya dijual ke venture capital atau investor. Makanya tadi ada ISO bang. Kami ISO kan ada, itu melarang penjualan data, pemanfaatan data di luar aplikasi itu. Makanya kita pakai standar itu. Jadi kan kalau mana apa kami macam-macam, ya tinggal dikunjungin kantor kami gitu kan, di Depok ada kantor fisik ada gitu kan. Kemudian juga ya udah pada mungkin aplikasi macam-macam. Mungkin ada iklan juga mungkin di aplikasi, beberapa aplikasi yang lain di kita. Kalau mau baca Quran kan tanpa iklan juga di sini. Ya udah, kalau emang ternyata tiba-tiba lagi baca Quran di masjid gitu kan pakai aplikasi, ternyata diingetin sama istri, "Bang, token mau habis." Ya udah gitu kan. Tinggal mungkin kalau mungkin nggak sopan kita transaksi di dalam masjid, keluar dulu. Keluar masjid bentar. Ya udah Abi lanjut lanjut tadarus lagi ya di masjid. Ya udah tanpa pulang gitu, tanpa ke counter. Iya, Masya Allah ya. Jadi emang semangat kita emang ya itu. Jadi satu aplikasi sudah ada semua. Iya benar. Soalnya ada juga yang aplikasi berlabel mau itu berlabel Muslim apa segala macam, tapi kan ya ada iklannya di dalam situ, ada banner, database dijual. Kita emang nggak, kalau mau pakai tanpa transaksi juga nggak apa-apa. Kami nggak apa-apa. Insya Allah kami nggak rugi juga gitu. Kami malah target kami emang ya tadi semangat kami bikin aplikasi apapun itu harus ada kebermanfaatan buat orang lain, terutama Muslim. Kita emang mau malah sih, tapi kalau emang Muslim kita khususkan gitu. Masya Allah. Tapi jangan ingat ya buat teman-teman agen, kalau memang udah dapetin omset yang berlimpah, cuan kan, tapi kan takut juga ntar cara pembukuannya nggak rapi. Iya. Nah makanya coba teman-teman pakai Zahir Accounting deh. Wah, ini Zahir. Boleh dong, gue masuk boleh dong. Gue mau ngasih tahu teman-teman dong. Bagus, ini saya kenal juga sama ininya. Iya kan? Nah. Kita dulu sempat pakai juga. Oh gitu. Iya. Kok sekarang nggak pakai lagi? Karena ada aplikasi. Kami kan juga software development, jadi kami bisa mengembangkan. Oke. Nah itu buat teman-teman para agen misalnya mau ngerapin pembukuan, keuangan yang rapi, kan nggak tahu tuh tiba-tiba omset udah 30 juta, 50 juta, tapi kok kayaknya kesannya duit habis nggak karuan nih, mungkin nggak rapi cara ngatur OPEX-nya apa segala macam. Insya Allah di software Zahir Accounting itu bisa ngedata buat para UMKM cocok banget nih, karena memang Zahir ini deket banget sama UMKM Muslim. Nah jadi untuk ngerapiin finansial kita. Saya kenal juga sama ownernya, bagus. Muhammad ya, Ismail. Iya, Muhammad Ismail gitu kan. Nah itu dia nih, kan pernah mampir juga ke sini. Oh iya. Muhammad Ismail pernah mampir juga tuh di situ tuh. Nah itu, jadi benar-benar ngebantu, udah cocok lah bisnisnya pakai bisa top up, lu ngerapiinnya pakai Zahir Accounting. Jualannya juga bisa untuk ada POS-nya. Iya. Oke, point of sales-nya apa segala macam. Gimana cara buat daftar jadi agen? Bisa top up? Langsung aja download aplikasinya di Play Store. Cari aja bisa top up, itu nanti langsung muncul. Bisa. Jadi bisa sign up langsung di sini? Ini install dulu bang. Install dulu. Oke. Habis itu? Dulu kan aplikasinya nanti akan kebuka tuh. Nah, nanti tinggal daftar. Registrasi biasa kayak kita registrasi aplikasi lainnya. Kan paling butuhkan cuma nomor handphone, email, ya password gitu kan. Jadi nggak perlu untuk kontak yang kantor di Depok apa segala macam buat daftar. Jadi sign up di sini, udah sistem pembayaran nanti ketika kalian menjadi agen ya, sudah terafiliasi linknya. Jadi ketika melakukan pendaftaran penjualan udah otomatis lo dapat saldo di situ. Apa gimana? Saldonya nanti di top up dulu. Nanti kan di dalam aplikasinya ada fitur top up saldo ya. Nah, nanti tinggal diklik aja terus ada nggak contohnya? Ada. Boleh dong, buka dong, gue pengen tahu. Dikit dong. Ada kan contohnya kan? Ada. Jadi kan emang kita kan gunakan aplikasi baru daftar, udah buka halaman utama kan, ya udah kita bisa gunakan semua fitur nih, mau baca Quran dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau bertransaksi, ya kita kan harus isi saldo dulu nih. Iya, betul. Kita bisa isi saldo minimal 20.000 ya. Oh ya, 20.000. Coba tunjukin ke kamera coba. Tunjukin ke kamera. Itu kan misalnya tuh aplikasinya nih. Top up dulu nih. Ceritanya gue mau jadi agen. Pakai mic. Coba. Udah daftar nih. Kan nanti akan masuk aplikasi seperti ini nih.
Nah, nanti di sini di bagian atas itu ada top up saldo. Top saldo tinggal diklik aja. Masukin nominalnya mau top up berapa, 100.000, 150 sampai 2 juta bisa. Tinggal diklik aja. Kemudian tekan tombol deposit. Pilih banknya misalnya mau bank BCA, mau bank Mandiri, BNI, BSI, bank syariah juga ada. Top up pakai kris juga bisa, pakai Alfamart juga bisa. Mau pakai kris juga bisa, simpel banget bisa. Sekarang ya. Iya, tinggal diklik, pilih salah satu, klik tombol di bawah, bayar udah selesai, nanti tinggal transfer, itu nanti otomatis masuk saldonya ke dia. Misalnya saldo gue di situ 1 juta gitu. Iya. Itu bisa digunakan buat beli pulsa di kalian, buat dijual Telkomsel berapa, Excel berapa gitu. Betul. Nanti kalau udah saldonya udah habis top up lagi. Nah, terus keuntungannya dapat dari mana? Ntar ada kayak dompetnya sendiri kita. Ngecek keuntungan kita di saat itu. Kalau keuntungan itu sifatnya di luar tadi Bang, di luar kayak tadi. Iya, ngecek misalnya margin kita atau keuntungan profit kita itu gimana? Kalau margin kita itu nggak tercatat di sini karena kan kita jual ke pelanggan bebas kan 12.000, 13.000, nanti 15.000. Nanti keuntungan kita potong saldonya yang 10.300 tadi. Jadi selisih antara penjualan kita ke pelanggan itu jadi keuntungan kita. Kita ngambil uang cash kan dari pelanggan. Ngambil cash. Ngambil cash di situ. Kalau di sini hanya tertera pembelian produk dengan harga yang dia beli ke kita yang tadi 10.000, 10.300. Jadi profitnya itu nggak termasuk di sini. Jadi kayak misalnya kita beli barang tuh, misalnya kita beli barang ke si A 10.000, kita jual 15.000. Nah itu yang selisihnya itu jadi profitnya kita, kan dia juga nggak tahu profit kita mau jual berapaan, bebas itu. Oh iya. Wah ini solusi banget nih. Ya, kita juga misalkan nih kan kita ada juga menu. Ini kan yang transaksi tadi bisa kita print-stroke juga gitu kan, connect ke Bluetooth. Kemudian juga ada aplikasi mini POS, mini kasir di sini. Oh iya, POS, point of sales, point of sales. Ya, jadi versi simpelnya. Jadi versi simpelnya gitu kan. Jadi misalkan Bang Dery punya warung gitu kan, warung kelontong. Misalkan kan kalau mau beli komputer itu kan kecanggihan gitu kan, modal lagi gitu kan. Udah guna pakai aplikasi stop juga nggak apa-apa gitu, buat jadi kayak kasir. Jadi bisa kita ngisi catat stok, import produknya, stoknya. Kemudian nanti kalau emang ada yang beli, merek Aqua 3, ya udah 3. Harganya kan udah tertera, kita tanam di sini. Catat ke connect ke Bluetooth printer. Iya, Bluetooth printer. Nanti Bang Raffi yang beli ini 3 Aqua di kelontongnya Bang Dery, ya udah ada stroke juga gitu. Kecatat tuh penjualan kita juga kecatat di sini. Toko kelontong naik kelas nih. Nah, itu pun dia pakai aplikasi yang gratis ini kan. Nggak deposit ke kami juga nggak apa-apa gitu. Silahkan. Nggak transaksi juga nggak apa-apa. Jadi kita ngasih fitur plus lah, ngasih fitur yang gratis. Gitu jadinya. Jadi mak-mak gitu kan beli di warung, beli gitu kan biasanya gitu kan. Beli gitu. Terus beli apa gitu. Apa misalnya kerupuk. Kecap gitu kan, kerupuk mah. Oh ya udah berapa? Gope. Ya udah kasih gope. Ya makasih ya. Bentar Bu, jangan mana-mana. Ini ada stroke-nya. Bener. Sama ada stroke dari sisi pembelinya, ada sisi yang punya kelontongnya. Dia punya datanya, rekapan buat pembukuan apa segala macam. Ketahuan, kalau enggak dia nggak ketahuan kan, ini laba saya berapa sih gitu kan? Ketahuan di situ. Yang kedua, maafan dia bisa ngasih alarm gitu, misalkan saya ada Aqua stok 3 nih, kan saya 1 dus mungkin 48 isinya ya. Kalau udah sisa 5 ingetin ya, bisa diingetin, bisa ini harus belanja lagi nih. Ini harus ngisi stok nih, udah mau habis, diingetin. Merah. Kan kita kelontong banyak tuh. Iya, nggak tahu kan item-itemnya kan. Banyak bisa kita di sini. Kemarin udah banyak beli ciki ini sama anak baca-baca gitu ya. Udah mau habis, harus kita refill lagi nih. Stok ulang, bisa diiniin. Itu gratis aplikasi fiturnya gitu. Fiturnya bisa dipakai juga di situ. Emang smart kita emang ya membantu umat gitu kan. Muamalah dengan siapa. Bisa nambah istri nggak di situ? Enggak, saya nanya siapa tahu. Belum. Maksudnya sebentar, bukan jual beli istri di sini, konsultasi sama Ustadz gimana caranya buat nambah istri, kan kita nggak tahu orang-orang. Bisa juga belum ya. Nanti kita doain di situ ya. Aplikasi mungkin nambah, namanya bisa nambah. Iya. Nggak bisa top up gitu ya. Bisa poligami. Mantap. Hati-hati tuh istri. Dikat ya. Dikat enggak, masukin dong biar istri gue tahu. Kita kasih solusi.